Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul regulator. Nah, di sini saya sudah ada dua modul regulator yang memiliki fungsi yang berbeda. Yaitu di sini saya sudah ada LM2596 dan LM2577. Perbedaan dari modul regulator ini di mana LM2596 dia digunakan untuk step down dan LM2577 digunakan untuk step up. Nah, apa itu step down dan apa itu step up? Step down yaitu untuk menurunkan tegangan. Nah, sedangkan untuk step up menaikkan tegangan. Nah, jadi pada prinsipnya kedua modul ini berbeda ya, karena tegangan input yang didapatkan dari LM2596 dapat diturunkan sesuai keinginan kita. Nah, sedangkan untuk LM257 tegangan inputnya bisa kita naikkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di masing-masing modul sudah tersedia trimmer atau trim pot di sini yang bisa kita rubah untuk mendapatkan tegangan output yang kita inginkan. Nah, jadi misalkan teman-teman menginginkan tegangan, teman-teman harus ukur dulu untuk tegangan output yang ada di modul regulatornya. Lalu teman-teman tinggal putar saja trimmer ataupun trim pot yang ada di sini sehingga tegangan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk maksimal arus atau maksimal beban yang bisa digunakan modul regulator ini sebesar 2 ampere. Kalau misalkan sebenarnya bisa digunakan untuk 3 ampere. Jadi sama-sama ya. Untuk modul regulator di sini sama-sama bisa digunakan untuk arus atau beban 2 ampere. Sebenarnya bisa digunakan untuk 3 ampere, tetapi teman-teman harus pasang heatsink di IC-nya ini. Nah, IC yang digunakan untuk LM259 ini tentunya LM2596 dan ini adalah LM2577. Nah, jadi kita tinggal beli heatsinknya lalu kita tempelkan di sini untuk memberikan disipasi dayanya ke heatsinknya. Jadi IC-nya itu tidak terlalu panas nantinya jika kita beri beban maksimal sekitar 3 ampere. Cuma cara ini tidak saya sarankan karena membuat modulnya tidak awet. Kalau misalkan beban kalian 3 ampere, jadi teman-teman beli saja modul regulator yang arusnya lebih besar. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk tegangan input yang bisa diberikan ke modul regulator tegangan ini yaitu berkisar 3 sampai 30 volt. Baik itu dari LM2596 atau LM2577, tapi saya tidak menyarankan tegangan yang diberikan sekitar 3 volt ya. Nah, kalau LM2596 ini bisa 3 volt, cuma saya juga tidak merekomendasikan. Sedangkan kalau LM2577 ini batasnya 3,5 volt atau 3,5 volt. Nah, saya tidak sarankan untuk memberikan tegangan input sekecil itu karena hasil yang didapatkan dari tegangan outputnya nanti tidak stabil. Karena saya sudah coba sendiri, ketika saya beri tegangan 3,5 atau 3,5 ke bawah, itu hasil outputnya itu tidak stabil, kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Nah, kalau kita beri tegangan antara 4 sampai 30 volt, tegangan output yang dihasilkan itu dia bisa stabil atau seimbang. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin menggunakan kedua modul ini, teman-teman harus perhatikan untuk tegangan input yang diberikan ya. Nah, jadi tegangan input yang diberikan paling tidak harus 4 volt agar tegangan output yang dihasilkan bisa stabil. Nah, di sini nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana untuk cara pengoperasiannya dan bagaimana untuk cara pengukurannya yang efektif agar teman-teman bisa gunakan modul regulatornya. Nah, biasanya saya gunakan modul regulator LM259 ini untuk modifikasi LED yang ada di TV. Nah, jadi di TV LED saat ini biasanya ada LED di dalamnya. Nah, di situ biasanya modulnya rusak. Nah, saya ganti dengan LM259 ini untuk step down yang masuk ke LED di TV LED-nya. Nah, jadi dengan modul LM259 ini kita bisa gunakan untuk memodifikasi TV. Nah, sedangkan kalau misalkan modul step up ini bisa kita gunakan jika misalkan kita punya baterai lalu tegangan yang kita butuhkan ini lebih dari 12 volt. Nah, maka kita bisa gunakan LM2577 ini untuk modul regulatornya untuk menaikkan tegangannya. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, oke, selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Oke, untuk LM2596-nya di sini saya sudah rakit dan di sini sudah saya hubungkan di AVO ya untuk outputnya. Nah, ini untuk inputnya sebelah sini. Jadi di sini sudah ada keterangannya untuk input positif dan input negatif. Teman-teman tinggal sambungkan saja. Di sini saya gunakan adaptor 12 volt yang nantinya akan kita turunkan untuk mengatur brightness dari neon flex 12 volt DC. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terbalik ya, karena ini tegangannya DC. Untuk pemasangan positif negatifnya jangan sampai terbalik. Di sini saya sudah hubungkan juga outputnya ini dengan AVO, jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menaikkan tegangannya dan menurunkan tegangannya. Nah, karena di sini tegangan inputnya 12 volt DC ya. Nah, jadi kita turunkan dari 12 volt DC hingga batas minimumnya ya, nanti kita coba. Nah, sekarang yang pertama kita nyalakan dulu untuk adaptornya, kita hubungkan ke sumber tegangan 220 volt AC. Nah, sekarang dia langsung menyala di tegangan 10 volt ya di sini. Nah, ini saya nyalakan dulu untuk AVO-nya. Nah, bisa dilihat di sini terbaca outputnya yaitu 10 volt dari inputnya 12 volt DC ya. Nah, jadi saya buat seperti ini biar enak AVO-nya. Nah, sekarang kita akan atur untuk neon flex 12 volt DC-nya dengan cara memutar trimmer di bagian sini ya. Jadi teman-teman bisa putar trimmernya. Untuk menurunkan tegangan, teman-teman bisa putar counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kita turunkan untuk tegangannya. Nah, bisa dilihat di AVO tegangannya menjadi turun. Yang dari 10 sekarang turun jadi 9. Nah, sekarang jadi 8,5. Dan bisa dilihat bahwa lampunya sudah redup ya, lampu dari neon flex-nya. Nah, jadi terlihat bagus seperti ini, tidak terlalu cerah seperti tadi di tegangan 7 volt. Nah, itu cara untuk menurunkan tegangannya ya. Kalau menaikkan, teman-teman tinggal putar searah jarum jam atau clockwise ya. Nah, jadi diputar searah jarum jam, teman-teman bisa menaikkan tegangannya. Jadi tergantung seberapa tegangan yang diinginkan teman-teman. Nah, di tegangan 7,5 volt, brightness dari neon flag-nya redup seperti ini saja. Jadi kita buat tegangannya, kita naikkan lagi. Nah, menurut saya di sini sudah pas untuk brightness dari neon flex-nya ya. Nah, jadi nyala neon flex-nya baru pas di tegangan 7,83 volt. Nah, di sini saya akan turunkan berapa minimal tegangan yang diturunkan dari LM2596 ini ya. Kita turunkan hingga trimmernya ini sudah mentok, tidak bisa diturunkan lagi. Dia bisa sampai di tegangan 2 volt ya, ini 1,9, 1,7, 1,6, 1,3. Dan ini sudah mentok di 1,236 ternyata. Jadi sudah tidak bisa diturunkan lagi untuk tegangan volt DC-nya. Jadi batas minimal yang bisa diturunkan dia sampai 1,2 volt ya teman-teman. Nah, sini saya naikkan lagi sampai non flex-nya nyala. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan dari modul LM2596. Nah, sekarang kita akan coba untuk modul step up-nya yaitu LM2577 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk modul LM2577 yaitu modul step up-nya. Di sini saya masukkan inputnya itu dengan menggunakan baterai 18650 yang di seri ya. Sekarang kita pasangkan dulu untuk baterainya. Di sini terbaca berapa volt ya untuk inputnya. Nah, di sini bisa dilihat ada LED yang menyala, berarti menandakan sudah ada input yang masuk. Di sini kita ukur dulu untuk inputnya itu berapa tegangannya. Nah, di sini terbaca untuk tegangan inputnya sekitar 7 volt DC ya.
Nah, sekarang kita cek untuk outputnya di sini berapa. Nah, di sini terukur tegangan outputnya yaitu sekitar 15,37 volt. Nah, nantinya akan saya coba untuk menghidupkan router Nokia dengan tegangannya di sini sekitar 12 volt DC ya, tegangan. Nah, ini bisa dilihat tegangan yang dibutuhkan dia 12 volt DC. Nah, kita akan coba kita hubungkan baterai yang awalnya dari 7 volt kita step up menjadi 12 volt. Nah, di sini masih terukur 15 volt. Jadi kita perlu turunkan lagi untuk tegangan outputnya karena di sini terlalu besar untuk router Nokia-nya. Nah, untuk menurunkannya sama seperti LM2596, kita tinggal putar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise seperti ini. Nah, jika ingin menaikkan bisa diputar searah jarum jam atau clockwise ya. Nah, di sini saya turunkan menjadi 12 volt. Nah, saya turunkan sekitar 12,13 volt ya. Nah, sekarang kita akan coba kita tancapkan untuk jack DC-nya ya. Setelah tadi kita ukur tegangan output yang dihasilkan dia sudah 12 volt DC. Kita akan tancapkan ke router Nokia-nya. Lalu kita nyalakan untuk router Nokia-nya. Nah, bisa dilihat modul step up-nya bisa menyalakan dari router Nokia-nya. Dari tegangan input yang hanya 7 volt bisa dinaikkan menjadi 12 volt ya. Nah, jadi seperti itu prinsip kerja dari modul regulator LM2577 step up ya. Jadi dia menaikkan tegangan dari 7 volt menjadi 12 volt. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba kita naikkan berapa tegangan maksimal yang bisa dinaikkan oleh modul step up ini dari tegangan 7 volt ya. Kita putar searah jarum jam untuk menaikkan tegangannya. Kita putar hingga sudah tidak berubah lagi tegangan volt DC-nya ya. Nah, ini sudah maksimal, sudah tidak bisa berubah lagi untuk tegangannya. Di sini didapatkan dia bisa menaikkan tegangan hingga 32 volt DC ya teman-teman. Dari yang awalnya 7 volt DC saja. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan tegangan hingga 32 volt DC yang batas arusnya hanya 2 ampere, jadi bisa menggunakan LM2577 ini ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.